Nama Sudirman mungkin sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, karena Sudirman adalah pahlawan nasional yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Sudirman merupakan Panglima Besar pertama di Nusantara Indonesia dan menjabat di usia yang sangatlah muda. Jenderal Sudirman adalah anak rakyat biasa. Kemudian ia diadopsi oleh pamannya dan berubah menjadi seorang bangsawan Jawa. Sebelum masuk ke militer, Jenderal Sudirman adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar yang dikelola oleh Muhammadiyah. Namun setelah Jepang menjajah Indonesia, Jenderal Sudirman masuk ke militer hingga ia dilantik menjadi Panglima Besar. Lalu bagaimana sejarah dan kiprah beliau dari lahir hingga wafat? Berikut bahasannya. Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Ia merupakan anak dari pasangan Karsid Kartawiraji dan Ibu Siem. Karena permasalahan ekonomi di keluarga Karsid, Sudirman kecil diasuh oleh pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo. Raden Cokro Sunaryo, paman dari Jenderal Sudirman pada waktu itu, adalah seorang kepala dari Kewedanaan atau Wedana Rembang, sebuah pemerintahan administratif di masa Hindia Belanda dan beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia, yang dipakai di beberapa provinsi seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. Kewedanaan ini tingkatannya di atas kecamatan dan di bawah kabupaten. Setelah diadopsi oleh sang paman, Sudirman diberi gelar kebangsaan Jawa dan namanya menjadi Raden Sudirman. Sejak saat itulah, Sudirman besar dengan didikan, etika, dan tata krama priai, serta kesederhanaan sebagai seorang rakyat biasa. Berkat didikan awal tersebut, Sudirman tumbuh menjadi anak yang rajin dan aktif. Lalu pada usia ke-7 tahun, atau tepatnya pada tahun 1923, Sudirman bersekolah di Holensky Islandsky School atau disingkat HIS, yang setingkat sekolah dasar di Cilacap. Setelah selesai sekolah dasar, lalu melanjutkan pendidikannya setingkat SMP, yaitu di Sekolah Mulo. Sudirman kemudian pindah ke Sekolah Perguruan Prama Wiwowo Tomo hingga tamat pada tahun 1935. Setelah itu, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Guru atau Quick School yang diselenggarakan oleh organisasi Muhammadiyah di Surakarta. Namun, pendidikan Sudirman terhenti pada tahun 1936. Kemudian, ia kembali ke Cilacap dan menjadi seorang guru di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Selain mengajar, Sudirman juga aktif di kegiatan Muhammadiyah, yakni menjadi anggota kelompok pemuda Muhammadiyah. Selain itu, Sudirman juga aktif dalam kegiatan penggalangan dana untuk kepentingan pendidikan dan pembangunan. Lalu kiprah beliau di masa penjajahan Jepang. Ketika Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942, sekolah tempat Sudirman mengajar ditutup dan dialihfungsikan menjadi pos militer. Pada saat itu, Sudirman juga dipandang sebagai seorang tokoh masyarakat, lalu diminta untuk memimpin sebuah tim di Cilacap dalam menghadapi serangan dari Jepang. Selain itu, Sudirman juga melakukan negosiasi dengan Jepang supaya membuka kembali sekolahnya. Upaya itu pun lalu berhasil. Pada tahun 1944, Sudirman diminta bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau disingkat dengan PETA. Lalu Sudirman diangkat menjadi komandannya.
Adapun Jepang mendirikan peta pada Oktober 1943 untuk membantu melawan invasi sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Di bawah kepemimpinan Jenderal Sudirman, peta berjalan dengan sangat baik. Namun ketika berada di bawah pimpinan Kusairi, peta melakukan perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 21 April 1945. Kiprahnya dalam mempertahankan kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah kalah dalam Perang Dunia Kedua dan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Jenderal Sudirman memerintahkan rekan-rekannya untuk kembali ke daerah asal mereka. Sementara itu, Jenderal Sudirman pergi ke kota Jakarta. Di sana, ia menemui Presiden Soekarno yang memintanya untuk memimpin perlawanan Jepang di kota. Namun, permintaan itu ditolak oleh Jenderal Sudirman karena ia merasa tidak menguasai medan di Jakarta. Jenderal Sudirman kemudian menawarkan diri kepada Presiden Soekarno untuk memimpin pasukan di Kroya yang masuk ke wilayah Kabupaten Cilacap pada saat itu. Setelah itu, Jenderal Sudirman kembali dan bergabung dengan pasukannya pada 9 Agustus 1945. Saat itu, Belanda tengah berupaya kembali ke Indonesia bersama tentara Inggris. Untuk mengatasi kembalinya Belanda bersama Inggris untuk menjajah Indonesia, lalu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan rakyat pada tanggal 22 Agustus 1945, yakni Komite Nasional Indonesia atau KNI. Yang kedua yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang ketiga Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sementara itu, Jenderal Sudirman mendirikan divisi lokal dalam BKR. Kemudian pasukannya dijadikan bagian dari Divisi 5 pada 20 Oktober 1945 oleh Panglima sementara Oirip Sumoharjo. Lalu bagaimana kisah akhir perjuangan daripada Jenderal Sudirman? Pada November 1945, dilaksanakanlah pemilihan Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di kota Yogyakarta. Saat itu terdapat 2 kandidat kuat, yakni Sudirman dan Oirip Sumoharjo. Kemudian Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR, sedangkan Oirip Sumoharjo menjadi kepala stafnya. Meski belum dilantik secara resmi, Sudirman mengerahkan pasukannya untuk menyerang Inggris dan Belanda di Ambarawa. Selain melawan sekutu dan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia, Sudirman dan pasukannya juga harus melawan serangan dari dalam. Salah satunya yaitu pemberontakan PKI di Madiun yang dipimpin oleh Musso pada 1948. Berbagai perlawanan pun dilalui oleh Jenderal Sudirman hingga ia menderita penyakit tuberkulosis. Namun meski dalam keadaan sakit, Jenderal Sudirman tetap memimpin perlawanan Indonesia melawan Belanda yang melakukan agresi militer kedua pada 19 hingga 20 Desember 1948. Saat itu Belanda berhasil menduduki daerah Yogyakarta yang menjadi ibu kota Indonesia dan menawan para pemimpin negara seperti Soekarno dan Hatta. Meski demikian, Jenderal Sudirman dan beberapa tentara serta dokter pribadinya melakukan gerilya selama 7 bulan. Perlawanan yang terus dilakukan oleh pejuang gerilyawan Indonesia berhasil membuat Belanda menarik diri dari bumi pertiwi. Saat itu Sudirman masih berkeinginan untuk terus melawan Belanda, akan tetapi ditolak oleh Presiden Soekarno karena mempertimbangkan masalah kesehatan yang diderita oleh sang jenderal.
Dalam kondisi sakit, Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TNI di negara baru Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Hingga akhirnya Jenderal Sudirman meninggal dunia pada 29 Januari 1950 di usianya yang ke-34 tahun. Kemudian jasadnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Samaki, Yogyakarta. Itulah sekilas atau ulasan tentang kisah daripada seorang pahlawan nasional, yakni Jenderal Sudirman, yang namanya pun dijadikan nama berbagai jalan di kota Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.